Ya, beberapa fakta kini menunjukkan bahwa dari Presiden hingga ASN sampai hari ini belum juga berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tentu publik pun menjadi bertanya-tanya, apakah IKN masih semangat untuk terus dilanjutkan di tengah pergantian kepemimpinan Presiden yang sebentar lagi akan terjadi? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam IKN Pasca Jokowi, lanjut atau stop. Nah, di sini menarik ada kita bahas begitu ya seputar IKN, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyebut mendapatkan arahan baru, titah baru terkait rencana pemindahan aparatur sipil negara ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Diketahui, arahan baru ini yang menyebabkan pemindahan itu juga urung terlaksana hingga saat ini. Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyebut arahan baru tersebut adalah mengenai kepastian bahwa lingkungan di IKN sudah siap untuk menopang kualitas hidup para ASN dan juga pekerjaannya. Jadi, arahannya lebih mengarah pada pemerintah yang diminta untuk menuntaskan terlebih dahulu terkait ekosistem di IKN. Anas juga dalam pernyataannya begitu ya mengatakan hunian untuk ASN berupa 500 unit apartemen sebenarnya telah selesai dibangun. Namun lebih lanjut kata dirinya begitu beberapa infrastruktur seperti jalan nampaknya juga masih butuh disempurnakan atau ada beberapa infrastruktur yang tentunya belum siap di mata pemerintah. Dan ada juga infrastruktur digital kata dirinya yang juga perlu disiapkan lebih lanjut untuk menopang pekerjaan mereka. Lalu infrastruktur seperti jalan yang juga dinilainya masih berdebu dan juga sistem digital yang perlu dituntaskan juga menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah dalam pemindahan ASN saat ini. Padahal sebelumnya kalau kita ingat pemerintah sempat menargetkan untuk memindahkan sejumlah ASN ke IKN pada September 2024. Namun ternyata rencana ini dibatalkan oleh pemerintah. Lalu sebetulnya jadi atau tidak sih Presiden dan juga ASN pindah ke IKN nanti? Atau ternyata hanya ambisi dari segelintir pihak saja? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita amati begitu ya, di mana bisa kita lihat dari sini dari pernyataan Presiden Jokowi di tengah mundurnya target-target yang berkaitan dengan IKN dan tentu menjadi sorotan masyarakat. Namun bisa kita lihat secara pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pindah IKN tidak cuma keputusan Presiden, tetapi juga keputusan rakyat. Memang betul sih kalau memang dilihat secara pernyataan begitu ya, Presiden Joko Widodo memang pernah mengungkapkan pemindahan ibu kota ke Nusantara Kalimantan Timur merupakan keputusan bersama seluruh rakyat Indonesia. Sebab menurutnya keputusan ini sudah melewati serangkaian proses termasuk persetujuan dari DPR RI. Bahkan Presiden Jokowi juga bercerita pada tahun 2014 lalu meminta Kepala Bappenas untuk melihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota sejak zaman Presiden Soekarno. Saat itu ada 4 kandidat daerah pemindahan ibu kota, yakni ada Palangkaraya, lalu juga ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Mamuju hingga pada akhirnya memutuskan di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Nah, hal ini juga sehingga menurutnya pemindahan IKN ke Nusantara itu juga bukan hanya keputusan dari Presiden saja, melainkan kemauan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh para wakil rakyat kita di DPR. Lalu bagaimana respon dari Presiden terpilih periode selanjutnya Prabowo Subianto akan hal ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini sebetulnya banyak keraguan yang sudah diutarakan sejumlah pihak akan pemindahan ibu kota ke IKN setelah Presiden Jokowi lengser. Tapi sebetulnya bisa kita lihat dari pernyataan yang terlontar dari Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa dirinya saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya. Nah, di sini adalah menyelesaikan IKN. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga telah berkali-kali menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara yang di kesempatan yang berbeda-beda. Nah, di sini Menteri Pertahanan ini juga bahkan ingin melakukan percepatan pembangunan IKN di eranya. Hal tersebut juga pernah diungkap Prabowo dalam beberapa momen saat berada di IKN dan juga saat bersama Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Prabowo juga menyadari pembangunan IKN bukan pekerjaan yang sebentar saja, namun dirinya meyakini dalam beberapa tahun mendatang IKN sudah bisa berfungsi dengan baik. Lalu bagaimana minat investor untuk mendukung berlanjutnya pembangunan IKN ke depan? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini terkait minat investasi di IKN terbaru dikabarkan bahwa investor asing mulai masuk
ke proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur jelang masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir pada tanggal 20 Oktober nanti. Investor asing tersebut berasal dari 3 negara, yaitu ada negara China, lalu juga ada Rusia dan juga Australia. Investor tersebut juga dikabarkan sudah melakukan groundbreaking di IKN 1 bulan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu investor tersebut adalah perusahaan properti asal China yaitu Delonix Group yang menjadi investor asing pertama yang membuka proyeknya di ibu kota baru. Selain Delonix ada juga 2 proyek yang bermitra dengan investor asing, yakni ada Magnum Investment, lalu yang juga membangun kawasan hunian mewah Magnum Nusantara Resort yang bekerja sama dengan investor Rusia. Lalu juga ada Australia Independent School yang membangun fasilitas pendidikan terintegrasi dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Atas hal ini, Presiden Jokowi juga menyatakan masuknya investasi asing menunjukkan bahwa Nusantara merupakan tempat yang menarik untuk melakukan bisnis. Walaupun memang investasi asing sudah mulai masuk, lalu berapa banyak dana APBN kita yang sudah masuk ke proyek IKN ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini bicara atau perihal anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan total anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN telah terkucur sebesar 11,2 triliun rupiah per Juli 2024. Total anggaran yang terkucur tersebut juga berasal dari pagu anggaran yang disiapkan khusus untuk tahun ini sebesar 42,6 triliun rupiah begitu ya secara pagu. Sri Mulyani mengatakan meski per Juli 2024 baru cair sekitar 11,2 triliun rupiah, anggaran belanja untuk pembangunan IKN itu juga akan cepat terserap pada kuartal 3 dan juga 4 di tahun 2024 ini. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan proses pembangunan IKN menurutnya sudah sangat baik dan dirinya juga mengaku puas melihat pembangunannya setelah berkunjung menghadiri sidang kabinet perdana bersama Presiden Jokowi di IKN beberapa waktu lalu. Dan tentunya sebagai masyarakat kita berharap yang terbaik begitu ya dari pembangunan yang ada dan semoga pemerintah selanjutnya juga mampu fokus dalam program prioritas yang telah digagas sebelumnya.